Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 10 IPA MAN 1 Kota Jambi. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika peminatan kelas 10. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang persamaan eksponen. Ya, persamaan eksponen ini ada banyak, jadi kita materinya kita bagi dua dan kita lanjutkan pada video pembelajaran kali ini masih tentang persamaan eksponen. Ya, kita akan membahas persamaan eksponen bentuk yang keempat sampai yang keenam. Untuk lebih jelasnya, marilah memperhatikan video penjelasannya berikut ini. Jadi persamaan eksponen bentuk kuadrat. Jadi kalau seandainya ada A dikali dengan A pangkat fx kuadrat, nah ini bentuk eksponennya, ditambah dengan B dikali A pangkat fx ditambah dengan C sama dengan 0. Jadi antara eksponen yang satu dan eksponen yang ini dianya ada hubungannya ya. Sebagai contoh, perhatikan contohnya, jika 3 pangkat 2x plus 1 dikurang 8 pangkat 3x nilainya akan sama dengan 3. Nah, di sini disuruh mencari penyelesaian atau himpunan HP-nya ya, himpunan penyelesaian. Oke, kita coba jawab di sini. Berarti sifat dari eksponen masih ingat, kalau seandainya A pangkat M ditambah dengan N, kalau ditambah artinya eksponen itu didapatkan dari operasi kali ya. Berarti ini juga kalau seandainya kita jawab, maka 3 pangkat 2x plus 1 ini bisa dibuat 3 pangkat 2x dikali dengan 3 pangkat 1 ya, dikurang dengan 8 dikali dengan 3 pangkat x. Langsung ibu pindahkan di sini plus 3 pindah ke sini jadi min 3 ya, pindah ruas min 3, nilainya akan sama dengan 0. Nah, sekarang ada nggak hubungan antara pangkatnya di sini kan ada dua. Yang pertama 3 pangkat 2x sama 3 pangkat x. Ada nggak hubungan antara 3 pangkat 2x dengan 3 pangkat x? Ya ada ya. Karena apa? Karena 3 pangkat 2x itu bisa dibuat dari apa? 3 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2. Sebagaimana sifat eksponen itu, kalau seandainya A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, ini kan pangkatnya dikali kan? Jadi A pangkat M dikali dengan N. Benar kan? Jadi 3 pangkat 2x itu bisa dibuat 3 pangkat x dipangkatkan lagi dengan 2. Ini kan x kali 2 sama saja dengan 2x. Supaya apa? Supaya ada hubungannya dengan ini, kayak gitu. Maka 3 pangkat 2x ini supaya ada hubungannya dengan ini, 3 pangkat x dibuat 3 pangkat x kuadrat ya, dikali 3. Kalau 2 kali 3 kan sama dengan 3 kali 2, maka 3 ini bisa dimajukan ke depan, yang 3 pangkat 1 ini. Nah, kayak gitu. Dikurang dengan 8 dikali dengan 3 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0 ya. Nah, dari sini pangkatnya kan sudah sama-sama 3 pangkat x. Terus kita apakan ini? Kita pakai permisalan ya. Jadi kita misalkan dengan suatu variabel, misalnya p sama dengan 3 pangkat x ya, maka persamaannya berubah jadi berapa ini? 3p kuadrat. Kenapa p kuadrat? Karena 3 pangkat x tadi kan dimisalkan dengan p, maka jadi 3p kuadrat. Karena ini kuadrat ya, dikurang dengan 8 3 pangkat x tadi dimisalkan dengan p, dikurang dengan 3, nilainya akan sama dengan 0. Habis itu kita apakan? Sampai ini selalu kita faktor ya. Jadi kalau seandainya bingung faktor karena di depan ini ada 3, maka gimana faktorkan kemarin? Maka 3 ini bisa ditarik ke belakang sini ya. Jadi pemfaktorannya coba kita buat di sini aja supaya lebih enak melihatnya. Berarti p kuadrat dikurang dengan 8p dikurang 3 dikali 3 berarti 9 ya. 9 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. P kuadrat adalah perkalian dari P dan
P ya, P kuadrat 9. Cari dua bilangan, kalau dikalikan 9 ini apa? Kalau dikurangkan hasilnya 8. Jadi bukan 3 kali 3 emang 9, tapi kalau dikurangkan 0 ya. Jadi hasilnya berapa? Dua bilangan, kalau dikalikan 9, kalau dikurangkan hasilnya 8. Berapa 9 itu? Ialah 1 kali 9 ya. Supaya dapat min 8 berarti di sini harus plus ya. Di sini harus min. Nah, tadi dapat 9 ini gara-gara apa? Gara-gara 3 kita kalikan ke belakang. Maka hasilnya ini jangan lupa dibagi lagi dengan 3. Ini jangan lupa dibagi lagi dengan 3. Maka dapatlah di sini P plus 1/3 dianggap sama dengan 0, maka P sama dengan min 1/3 ya. P tadi kembalikan, P tadi kan 3 pangkat X, maka bisa dibuat 3 pangkat X sama dengan min 1/3. Oh, nggak bisa, ini tidak memenuhi karena 3 pangkat berapa yang min 1/3 itu nggak ada kayak gitu. Kecuali kalau gini, 3 pangkat X sama dengan 1/3, ini ada. 3 pangkat X 1/3 itu bisa dibuat 3 pangkat min 1. Oke, kalau 1/3 karena ini negatif nggak ada ya, jadi tidak memenuhi. Atau P min 9 dibagi 3 ya, P min 3 dianggap sama dengan 0, P sama dengan 3. P tadi kembalikan, P tadi 3 pangkat X sama dengan 3 itu sama saja 3 pangkat 1. Karena di kiri 3, di kanan 3 bisa dicoret sehingga hasilnya X sama dengan 1 ya. Maka dapatlah di sini himpunan penyelesaiannya itu sama dengan 1. Oke, bisa dipahami sampai sini. Kita lanjut ke bentuk berikutnya. Jadi bentuk nomor 5 ini persamaan eksponen bentuk Hx ya. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, ini berbeda dengan bentuk eksponen yang sudah dijelaskan di bentuk pertama. Ini kan ada juga bentuk eksponen yang pertama. Kalau seandainya kemarin kan ada bentuk eksponen yang pertama A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Ada kan yang kemarin ya di video berapa itu, video 1 atau video 2 kayak gitu ya. Nah, ini maka A yang di kiri dan di kanan itu boleh dicoret. Ini berbeda dengan yang ini. Kalau ini bilangan bulat pangkat fungsi. Kalau yang ini itu fungsi pangkat fungsi pangkat fungsi kayak gitu. Kalau ini contohnya gini aja, misalnya 3 pangkat X min 2 nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Nah, ini kan bilangan dengan bilangan. Kalau ini beda, fungsi dengan fungsi kayak gitu. Jadi beda ya, ini dengan ini nih bentuknya beda, persamaannya beda. Maka gimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya mungkin di sini agak panjang ya. Jadi ada 4 penyelesaian. Yang pertama itu Fx itu dianggap sama dengan Gx. Oke, seperti ini tadi, maka A nya dicoret, tinggal Fx sama dengan Gx. Jadi ini juga Fx sama dengan Gx. Habis itu penyelesaian yang kedua, Hx itu dianggap sama dengan 1 karena Hx ini merupakan fungsi, jadi kita tambahin Hx sama dengan 1, terus Hx sama dengan min 1. Syaratnya jika Fx dan Gx itu sama-sama bernilai genap atau sama-sama bernilai ganjil. Jadi ini harus diperhatikan syarat ini. Dan yang keempat, penyelesaian yang keempat, Hx sama dengan 0. Syaratnya jika Fx dan Gx harus bernilai positif. Jadi si Fx dan si Gx ini harus punya nilai yang positif. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Jadi contohnya di sini, jika x kuadrat min 9x plus 19 pangkat 3x plus 4 sama dengan x kuadrat min 9x plus 19 pangkat 4x plus 3. Nah, ini kan lihat di sini fungsinya sama kan, x kuadrat min 9x plus 19 x kuadrat min 9x plus 19. Nah, jadi hampir sama dengan bentuk yang ini, tapi bentuk yang ini bukan pangkat. Kalau ini merupakan bilangan, kalau yang ini merupakan apa ini, fungsi kayak gitu. Jadi fungsinya sama tapi pangkatnya beda. Kalau ini bilangannya sama tapi pangkatnya beda kayak gitu. Jadi hampir mirip tapi dia beda ya. Maka gimana penyelesaiannya? Jadi penyelesaiannya ada 4. Jadi kalau kita jawab pangkatnya beda, ini kan fungsinya sama, pangkatnya beda. Jadi kalau seandainya kita jawab
Apa konsep pertama? Konsep pertama katanya penyelesaiannya itu si fx itu akan sama dengan si gx. Nah, sekarang fx kita siapa di sini? Siapa fx kita di sini? Oke, ini fx ya. Berarti 3x ditambah dengan 4 sama dengan gx. Mana gx? Gx yang ini ya. Gx yang ini 4x ditambah dengan 3. Kita butuh nilai x, berarti 3x plus 4x. Kalau pindah ke kiri jadi min 4x. Nilainya sama dengan 3 plus 4 pindah ke kiri jadi min 4. Berarti dapatlah 3x dikurang 4x, berarti min 1 ya. 3 dikurang 4 min 1 nggak pernah ditulis. Nilainya sama dengan 3 dikurang 4 berarti min 1. Maka dapatlah di sini nilai x sama dengan min dibagi min jadi plus 1 ya. Nah, ini dapatlah x yang pertama. X sama dengan 1. Oke, lanjut. Lanjut syarat yang kedua. Ini masih soal yang sama tadi ya. Jadi syarat yang kedua, apa syarat keduanya tadi? Jadi syarat yang kedua, syaratnya tadi si hx, katanya tadi hx nilainya harus sama dengan 1, dianggap sama dengan 1. Siapa hx? Tentu ini ya, fungsi yang di bawah ya, fungsi yang punya pangkat. Berarti x kuadrat dikurang 9x ditambah 19 ini akan sama dengan 1. Pindahin ke kiri jadiin 0. X kuadrat dikurang 9x ditambah, berarti 1 pindah ke sini jadi min 1 ya. Berarti 19 dikurang 1 berarti 18 sama dengan 0. Ini kan pindah. Kita faktorkan. Berarti x kuadrat itu perkalian antara x dan x. Berapa ini 18? Dua bilangan kalau dikalikan 18 ini apa? Tambah. Kalau ditambahkan hasilnya 9. Berapa 18 itu? Jangan 9 kali 2 ya, karena kalau ditambahkan 9 sama 2 itu 11. Cari lagi ayo. 18 itu berarti 6 dikali 3. 18 ya, supaya dapat min 9 berarti ini min kan. Benar kan? 6 kali 3 18 min 6 min 3 min 9. Berarti dapatlah di sini x min 6 anggap sama dengan 0. X sama dengan 6 atau x min 3 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 3. Ini dapatlah x yang kedua dan x yang ketiga. X yang pertama tadi kan udah didapatkan ya. Oke, ke yang ketiga, konsep yang ketiga. Konsep yang ketiga di sini dimintanya nilai apa tadi? Hx sama dengan, harus dianggap nilai hx itu sama dengan min 1 gitu ya tadi. Hx sama dengan min 1. Siapa hx? Selalu ini fungsi yang punya pangkat ya. Berarti x kuadrat dikurang 9x ditambah 19 nilainya sama dengan min 1. Pindahkan, berarti jadi x kuadrat min 9x, ini min 1 pindah ke sini jadi plus 1. 19 ditambah 1 berarti 20 ya. Nilai sama dengan 0. Oke, kita faktorkan di sini. Berarti x kuadrat perkalian x sama x ya, 20 berapa? 4 kali 5, karena kalau ditambahkan hasilnya 9. Supaya dapat min 9 berarti ini min ya. 4 kali 5 20, min 4 min 5 min 9. Berarti dapatlah x min 4 anggap sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Atau x min 5 dianggap sama dengan 0, maka x itu akan sama dengan 5. Oke, sekarang kita tes, karena di syarat keempat dan kelima itu kan butuh pengetes ya. Kita tes apakah x sama dengan 4 dan x sama dengan 5 itu memenuhi persamaan. Coba kita tes dulu. Kalau seandainya x sama dengan 4, kita substitusikan ke fx, maka nilai fx itu sama dengan fx tadi yang ini kan. Ini nilai fx tadi kan, ganti x nya dengan 4. Coba diganti, berarti 3 dikali, ada x kan, 3x, berarti x nya diganti dengan 4. 3 dikali 4 ditambah dengan 4. Apa hasilnya ini? 3 kali 4 12. 12 ditambah 4 berarti 16. Sekarang si gx sama dengan si gx yang mana? Yang ini ya, ini yang gx, berarti ganti x nya dengan 4. Berarti 4 dikali
X kan, X nya ganti dengan 4. 4 dikali 4 ditambah dengan 3. 4 dikali 4 berapa? 16. 16 ditambah 3 berarti 19. Ini bilangan genap, ini bilangan ganjil. Apakah memenuhi? Tidak. Kenapa tidak memenuhi syaratnya tadi? Harus sama-sama positif, sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Berarti X-4 ini tidak memenuhi. Oke, sekarang kita cek kalau X sama dengan 5. Kita cek lagi. Kalau seandainya X sama dengan 5, berarti fx itu sama dengan fx tadi yang ini ya, ganti x nya dengan 5. Berarti 3 dikali 5 ditambah dengan 4. 3 dikali 5 berapa? 3 kali 5 15 ya, ditambah 4 berarti 19. Ganti lagi si gx, berarti gx sama dengan gx tadi yang mana nih? Yang ini ya, gx. Ganti x nya dengan 5, berarti 4 dikali 5 ditambah lagi dengan 3. 4 dikali 5 berapa? 20 tambah 3, 23. Ya, ini bilangan ganjil, ini juga bilangan ganjil. Karena sama-sama bilangan ganjil berarti dia memenuhi. Berarti x sama dengan 5 dianggap sebagai x yang keempat. Oke, lanjut sifat yang kelima, sifat syarat yang keempat. Syarat yang keempat ini apa tadi? Hx itu dianggap sama dengan 0 ya. Jadi dianggap si hx ini nilainya akan sama dengan 0. Oke, hx siapa? Hx tadi fungsi yang punya pangkat ya, x kuadrat min 9x plus 19. X kuadrat min 9x ditambah dengan 19. Nah, ini dianggap akan sama dengan 0. Nah, sekarang coba ini kita faktorkan. Apakah dia bisa difaktorkan? X kuadrat perkalian X sama X 19. Cari dua bilangan, kalau dikalikan 19, kalau ditambahkan hasilnya 9. Ada nggak kira-kira? Oh, nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena memang 19 ini merupakan bilangan prima. Jadi nggak bisa difaktorkan. Jadi kalau nggak bisa difaktorkan, gimana cara mendapatkan nilai X? Waktu kelas 9 SMP sudah diajarkan mencari nilai X selain faktor itu bisa yang pakai yang namanya rumus ABC, pakai juga kuadrat sempurna. Enaknya kita pakai rumus ABC aja ya. Masih ingat rumus ABC? X12 ya. Berarti X12 rumusnya apa? Karena dia tidak bisa difaktorkan, min B. Berarti min B kita siapa? Ini nilai A, B, C ya. Min B berarti min 9 plus minus akar dari B kuadrat. Jadi tulis aja di sini X12 ini sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini rumus ABC ya. Kita ingat kembali rumus ABC ini. Berarti B kuadrat berarti ini 9, berarti 9 dikuadratkan berarti 81 ya. Min 4 dikali A nya berapa? A nya 1 ya. A nya 1 nggak pernah ditulis, dikali C nya berapa? C nya 19 per 2A, 2 dikali 1 ya. Berarti dapatlah di sini X12 min ketemu min jadi plus, berarti ini 9 plus minus, ini plus minus ya, plus minus akar 81 dikurang 4 dikali 19 berapa? 4 dikali 19 itu 76 ya. 76 dibagi dengan 2 ya. Berarti dapatlah di sini X12 ini sama dengan 9 plus minus akar berapa ini? 5 ya. 9 plus minus akar 5 per 2. Nah, coba sekarang katanya tadi harus disubstitusikan baik si fx
maupun si GX harus sama-sama bernilai positif kalau kita substitusikan. Nah, sekarang kalau kira-kira ini kan plus minus ya, berarti X yang satu 9 ditambah akar 5/2, X yang kedua 9 dikurang akar 5/2. Sekarang 9 kira-kira nilainya ini baik positif ataupun negatif, si plus minus ini kira-kira bernilai positif atau bernilai negatif. Sekarang coba kita lihat yang slide yang baru aja ya. Jadi kita buat dulu slide yang baru supaya jangan bingung tadi. Tadi kan dapat di sini X12 itu sama dengan 9 plus minus akar 5 dibagi dengan 2 ya. Nah, sekarang berarti dapatlah di sini X yang pertama itu 9 ditambah akar 5/2 dan X yang kedua itu sama saja 9 dikurang akar 5/2. Ini kan nggak semua, nggak mesti kita harus uji dulu kan tadi kan syaratnya jika dimasukkan ke fx harus sama-sama positif atau sama-sama negatif jika dimasukkan ke fx dan gx. Nah, sekarang tanpa kita menguji, karena ini ini agak rumit ya kalau kita menghitung secara manual kayak gitu. Ini kan 9 ditambah akar 5/2, kira-kira hasilnya positif apa negatif ini? Akar 5 ini kan akar 4 kan 2, berarti kalau akar 5 2 koma kan, berarti 9 ditambah 2 koma dibagi 2, pasti hasilnya ini akan bernilai positif, bener kan? 9 ditambah akar 5 itu 2 koma, di akar 5 itu sama dengan 2, sekian. Karena apa? Karena akar 4 itu kan 2. Ini berarti 9 ditambah 2 dibagi 2 hasilnya bakal positif. Sekarang ini 9 dikurang 2/2, 9 dikurang 2 7, 7 dibagi 2 positif bakal hasilnya kan. Nah, ini hasilnya bakal positif. Nah, sekarang si fx tadi, masih ingat fx tadi? Fx tadi nilainya 3x ditambah 4, gx tadi nilainya sama dengan 4x ditambah 3. Kan ini agak merepotkan kalau kita substitusikan ke sini, maka tadi Ibu bilang ini kita pakai cara mudah lah kayak gitu. Ini 3 kira-kira dikali bilangan positif ini, 3 dikali bilangan positif, ini kan bilangan positif ya, ditambah 4, kira-kira hasilnya bakal positif apa negatif? Ini kan 3 dikali bilangan positif ditambah dengan 4, kira-kira hasilnya bakal positif apa bakal negatif? Tentunya bakal positif ya, karena ini kan penjumlahan. Saya cek ini 3 dikali 2 ditambah dengan 4, 2 ini kan bilangan positif, pasti hasilnya ini akan menghasilkan bilangan positif. Begitu juga kalau kita substitusikan X yang kedua, 3 dikali bilangan positif, karena X2 positif ditambah dengan 4 maka hasilnya juga pasti positif. Ini juga ke GX berarti 4 dikali dengan X, X di sini bilangan positif, 4 dikali bilangan positif ditambah dengan 3 maka hasilnya pasti positif. Dan juga kalau GX disubstitusikan ke sini berarti 4 dikali bilangan positif ditambah 3 pasti hasilnya juga positif kayak gitu. Jadi X yang pertama dan X yang kedua ini memenuhi, maka HP-nya berarti HP-nya ada berapa nilai X tadi? Berarti kalau nggak salah ada 5 ya. Jadi X sama dengan 1 syarat yang pertama, X sama dengan 3 didapat syarat yang kedua. Terus X sama dengan berapa tadi kalau nggak salah? X sama dengan 5 ya. X sama dengan 5. Benar enggak? Coba kita lihat ya. X sama dengan 1. Syarat yang pertama tadi mana? X sama dengan 1. Ini ya, X sama dengan 1. Terus X sama dengan 3. X sama dengan 6. X sama dengan 5 ya. Syarat ketiga X sama dengan 5. Sudah. X sama dengan 5 dan X sama dengan 6 ya. X sama dengan 6. Terus yang ini, dua bilangan positif ini, 9 plus akar 5/2 dan 9 min akar 5/2. Nah,
Inilah yang paling merepotkan, persamaan yang paling merepotkan ya. Jika kamu lihat ini contohnya ada soal-soal seperti ini banyak di buku Sukino kalian itu. Kayak gitu ya. Jadi satu persatu kita kerjakan. Oke, lanjut ke bentuk yang terakhir, persamaan kuadrat. Jadi bentuk yang terakhir dari persamaan kuadrat itu fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, beda kayak tadi. Kalau yang tadi bedanya, kalau yang tadi yang ininya sama kan, bentuk fungsinya sama tapi pangkatnya beda. Kalau yang ini pangkatnya yang sama tapi bilangan berpangkatnya tuh beda. Kalau tadi kan bentuknya kayak gini kan, tadi kan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, tadi kan yang ini yang sama, pangkatnya beda. Kalau yang ini pangkatnya yang sama, fungsinya beda, kayak gitu ya. Jadi cara mengerjakannya gimana? Solusinya yang pertama itu si hx dianggap sama dengan 0 ya. Jadi pangkat ini dianggap sama dengan 0 karena kenapa? Karena kalau fx pangkat 0 akan sama dengan gx pangkat 0 ya. Karena berapapun pangkat 0 nilainya kan 1 ya. Jadi karena apa? Karena kalau fx dipangkatkan 0 sama dengan gx pangkat 0. Fx pangkat 0 1, gx pangkat 0 juga 1 ya. Jadi berapapun pangkat 0 hasilnya 1. Itu yang kedua. Syarat yang kedua itu fx sama dengan gx. Jadi si fx ini dianggap sama dengan gx ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, jadi contohnya di sini jika x plus 1 pangkat x kuadrat plus 7x min 10 nilainya sama dengan 2x plus 3 pangkat x kuadrat plus 7x plus 10. Nah, lihat pangkatnya sama kan, tapi fungsinya itu beda. Nah, kayak gitu. Jadi kebalikan dengan yang contoh yang sebelumnya ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Coba kita jawab. Kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama ada 2 ya, syarat penyelesaian. Berarti syarat yang pertama kita anggap si hx nilainya akan sama dengan 0. Ini syarat pertama, hx sama dengan 0. Siapa hx kita di sini? Hx kita di sini pangkat ya. Berarti x kuadrat ditambah dengan 7x ditambah dengan 10 dianggap sama dengan 0. Oke, kita faktorkan. Berarti kalau difaktorkan x kuadrat berarti perkalian x dan x. 10 perkalian 5 dikali 2 supaya dapat 7, berarti ini plus ya. Berarti dapatlah x plus 5 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan min 5, atau x plus 2 dianggap sama dengan 0, berarti x sama dengan min 2 ya. Oke, syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa katanya di situ? Syarat yang kedua itu si fx dianggap sama dengan si gx. Oke, fx sama dengan gx. Fx yang mana? Fx yang fungsi ini ya, fungsi, berarti fx yang ini. Ini ya, fx berarti x plus 1 sama dengan gx. Gx yang mana? Gx yang fungsi yang kedua. Berarti 2x ditambah dengan 3. Kita butuh nilai x, berarti x ini positif pindah ke sini jadi negatif ya. Nilainya akan sama dengan 3 plus 1 pindah ke kanan jadi min 1. X dikurang 2. X dikurang 2 kalau nggak ada artinya di sini 1 ya. Berarti x dikurang 2x berarti jadi min x kan, 1 dikurang 2 min 1 nilainya sama dengan 3 dikurang 1 berarti 2, maka dapatlah di sini x sama dengan min 2. Maka kalau ditanya HP tipe penyelesaiannya berapa saja? Min 5 ya. Min 5 tulis dulu, min 5 habis min 5 min 2 sama min 2 karena min 2 sudah ditulis ini jadi sekali aja ya. Di penyelesaiannya min 5 dan min 2. Oke, itulah tadi bentuk-bentuk
persamaan eksponen, jadi ada 6 buah bentuk persamaan eksponen. Selalu kalau masih ada yang belum dimengerti, selalu diulang lagi video 1 sampai video sekarang kayak gitu supaya lebih mengerti lagi konsep. Tetap semangat walaupun belajarnya masih dalam kondisi daring ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.